Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arfan Kalimatun Sawa di channel Bambung Literasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku yang ditulis oleh salah satu penulis bestseller dari buku Psikologi Kematian, yaitu bukunya Komarudin Hidayat yang berjudul Life's Journey, Hidup Produktif dan Bermakna. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Nora Books atau dalam kurung PT Mizan Republika. Halaman buku ini kurang lebih 248 halaman. Dalam buku ini Komarudin Hidayat mengawali tulisannya dengan salah satu kisah yang sangat menarik. Kisah seorang raja yang sangat dermawan dan juga raja yang sangat mengagumi perhiasan, lebih-lebih tentang emas. Di dalam kerajaan itu juga hidup seorang ahli yang pandai dalam membuat emas, sehingga suatu ketika seorang raja meminta kepada seorang pandai emas untuk membuatkan cincin, tetapi tidak hanya membuatkan cincin. Di dalamnya juga si raja tersebut meminta agar si pandai emas menuliskan beberapa pesan. Kira-kira apa yang tertulis di dalam cincin itu? Seorang pandai emas ini memberikan suatu tulisan, kalau dalam bahasa Yunaninya itu pantare. Pantare ini juga pernah diungkapkan oleh salah seorang filsuf namanya Heraklitos. Atau kalau dalam bahasa Arabnya itu, dalam bahasa Al-Qur'annya, kulluman alaiha fan. Apa arti daripada pantare ataupun juga dari kulluman alaiha fan, yang artinya di buku ini semuanya akan berakhir. Sehingga suatu ketika seorang raja terlibat dalam suatu pesta yang sangat meriah. Tersedia hidangan, makanan, bahkan pestanya sangat meriah. Tapi lagi-lagi ketika membaca pesan yang ada dalam cincinnya, si raja ini kembali termenung seperti itu, karena mengingat semuanya akan berlalu atau semuanya akan berakhir. Singkat cerita, daripada ini semua, seorang raja kehidupan sehari-harinya hidupnya dihibahkan untuk memakmurkan dan menciptakan bagaimana rakyatnya ini makmur, menciptakan rakyatnya secara berkeadilan, sampai dia dijuluki seorang raja termasyhur hingga akhir hayatnya. Nah, kenapa Komarudin Hidayat mengungkapkan suatu cerita yang pesannya sangat begitu dalam, bahwasanya kehidupan ini semuanya akan berakhir. Kesusahan, kesenangan, kebahagiaan, atau bahkan duka yang sedang diderita oleh semua orang, semuanya akan berakhir. Oleh sebab itu, Komarudin Hidayat mengajak kepada kita semua untuk kembali mengenali siapa diri kita, agar tidak menjadi manusia yang merugi. Dalam kutipan di tulisan ini, Komarudin Hidayat mengutip surat Al-Asr yang berbunyi wal as demi masa, seperti itu. Nah, dengan seperti itu, maka Komarudin Hidayat menyarankan kepada kita semua melalui buku ini agar menjadikan hidupnya lebih bermakna dan produktif. Mula-mula Komarudin Hidayat mencoba untuk membongkar ataupun mengenali tentang siapa diri kita, seperti itu. Karena ada suatu ungkapan, barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia niscaya akan mengenali Tuhannya, seperti itu. Nah, dalam tulisannya itu dimuat suatu judul mata rantai eksistensi manusia, seperti itu. Apa yang disebut dengan eksistensi? Eksistensi yang pertama yaitu eksistensi jasadi. Kemudian yang kedua, eksistensi nabati, eksistensi hewani, eksistensi insani, dan yang terakhir, suatu eksistensi yang paling mendasar dalam diri manusia, yaitu eksistensi ruhani. Eksistensi jasadi, yaitu adalah badan kita yang bersifat materi. Ketika manusia hidup hanya mengandalkan materi, hanya mengunggulkan dirinya itu tampan, mengunggulkan dirinya cantik, maka semuanya itu akan berakhir. Karena eksistensi jasadi adalah eksistensi yang sangat rendah tingkatannya dibandingkan eksistensi yang lain. Yang kedua, eksistensi nabati. Secara sederhana, nabati ini dikiaskan oleh Komarudin Hidayat mengenai
daya tumbuh seseorang, seperti halnya tumbuh-tumbuhan. Bahwasanya manusia dengan tumbuhan tidak jauh berbeda, sama-sama ada daya untuk tumbuh. Tentu dalam proses memenuhi pertumbuhannya, di sini Komarudin Hidayat menyarankan kepada para pembaca sekalian agar dalam proses memenuhi kebutuhannya tidak sembarangan. Kalau di dalam Islam ada yang namanya rezeki yang halalan thayyibah, seperti itu. Rezeki yang halal dan juga baik. Agar bagaimana pertumbuhannya ini menjadi pertumbuhan yang sangat baik pula. Eksistensi yang ketiga yaitu eksistensi hewani. Nah, di sini manusia dengan hewan terjadi keserupaan. Seperti contoh, manusia memiliki mata, manusia memiliki tangan, kemudian manusia memiliki kaki. Secara anatomi, tubuh manusia dan hewan ini sama seperti itu. Akan tetapi ada sisi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contoh, manusia dikaruniai mata, akan tetapi penglihatan manusia sangat terjangkau. Berbeda dengan hewan lainnya, yaitu elang. Elang ini mampu menangkap suatu objek sekian ribu mil tanpa kekurangan sedikit pun. Nah, ini yang membedakan antara eksistensi yang dimiliki oleh manusia dengan hewan. Ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing. Andai kata misalkan manusia itu diberikan kelebihan, matanya mampu tembus pandang seperti itu, maka niscaya mungkin hidup manusia itu akan menakutkan. Saat kita enak-enak makan, tentu ketika kita melihat perut seorang, maka kelihatan semua kotoran-kotoran yang ada dalam perut orang. Nah, itu salah satu kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing makhluk itu, yaitu manusia dan hewan. Eksistensi selanjutnya yaitu eksistensi insani. Eksistensi insani ini di dalam Al-Quran dikiaskan juga ada An-Nas, Al-Insan, dan juga Al-Bashar. Namun di sini yang akan dibahas oleh Komarudin Hidayat adalah Al-Insan. Al-Insan ditengarai yaitu kecenderungan manusia ataupun kelebihannya dari sisi intelektual. Intelektualitas ini yang bisa menciptakan suatu peradaban. Bahkan dengan kecerdasan, intelijensia ini, kecerdasan manusia atau dalam kata lain intelijensia gitu ya. Manusia bisa-bisa ketika terlalu berlebihan mengikuti akalnya, ini yang terkadang mengingkari adanya Sang Pencipta, lalu kemudian disebut sebagai seorang ateis. Apabila manusia mampu mengoptimalkan akalnya, maka ini bisa juga ditengarai mampu menjangkau akan nilai-nilai suci ataupun nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Tapi jarang, bahkan sangat jarang ditemuinya juga terkadang manusia yang cenderung atau dominan menggunakan akalnya ini beralih kepada mengingkari Tuhannya. Nah, bahkan juga ketika ini menjadi suatu paham, maka menjadikan manusia itu manusia yang disebutkan di sini humanisme sekuler ataupun juga humanisme spiritual. Oke, selanjutnya tentang mata rantai eksistensi yang terakhir. Ini yang sangat menentukan hidup manusia, yaitu mengenai eksistensi ruhani. Tahu dalam kata lain ruhani ataupun juga nurani. Dalam proses penciptaan manusia, Allah itu menciptakan manusia dari tanah atau kemudian menjadikan manusia dari air mani seorang laki-laki. Lalu kemudian Allah itu melengkapi dengan suatu unsur yang sangat istimewa. Bahkan ini tidak dicipta, melainkan ditiupkan, yaitu ruh Tuhan. Nah, apabila manusia hidup mampu mengikuti ruh Tuhan ataupun ruh yang sengaja oleh Tuhan ditiupkan kepada diri manusia, maka memungkinkan hidup manusia itu akan menjadi manusia sejati. Terakhir dari buku ini, suatu kutipan yang sangat menarik dari Komarudin Hidayat. Kebaikan itu diraih dengan akhlak, kemudian kebenaran diraih dengan ilmu. Cukup sekian dari saya review buku pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bambung Literasi, cintai apa yang kau baca dan bacalah apa yang kau cintai.